Halo, hari ini kita akan lanjutkan materi aktiva tetap kita. Masih bersama saya, Rosmiasi. Kali ini kita bahas aktiva tetap pada bab yang kedua, yaitu perolehan aktiva tetap. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang harga perolehan aktiva. Harga perolehan aktiva tetap adalah semua pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh aktiva sampai aktiva tersebut siap dipakai dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Adapun komponen harga perolehan adalah harga beli sesuai faktur, ditambah dengan biaya angkut, biaya pemasangan, biaya asuransi pengangkutan, biaya percobaan, biaya komisi, biaya balik nama, dan biaya lain-lain yang terkait dengan aktiva tersebut. Sedangkan dokumen transaksi yang diperlukan untuk mencatat aktiva tetap tersebut dalam pembukuan perusahaan adalah faktur yang kita peroleh dari pabrikan, bukti pengeluaran kas, bukti memorial sebagai bukti penghentian atau pengeluaran aktiva tetap yang ditukar. Ada beberapa cara dalam pemilikan aktiva tetap berwujud. Di antaranya, dibeli tunai, dibeli secara kredit atau angsuran, dengan cara pertukaran, membuat sendiri, dan diterima sebagai hadiah atau penemuan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu dibeli tunai. Pembelian aktiva tetap secara tunai dicatat debit pada perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga perolehan dan dikredit pada perkiraan kas. Berikut adalah contoh jurnal untuk mencatat pembelian sebuah mesin yang dibeli secara tunai. Pada tanggal 27 Maret 2007 telah dibeli mesin secara tunai, maka dicatat dalam jurnal yaitu dengan mendebet akun mesin atau peralatan dan mengkredit kas. Yang kedua, dibeli secara kredit atau angsuran. Aktiva yang dibeli secara kredit dicatat pada debit perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan sebesar harga tunainya. Selisih antara harga tunai dengan harga kredit dicatat pada perkiraan beban bunga. Berikut adalah contoh jurnal untuk pembelian aktiva yang dibeli secara kredit. Misalnya, pembelian secara kredit sebuah mesin pada tanggal 27 Maret 2007. Maka dicatat dengan mendebet akun mesin dan mengkredit hutang angsuran. Setelah itu, misalnya akan dibayar angsuran untuk pertama kali bulan depannya, maka pada tanggal 27 April 2007, pada saat pembayaran akan dicatat dengan mendebit akun hutang angsuran, beban bunga, dan mengkredit kas. Yang ketiga, dengan cara pertukaran.
Dengan cara pertukaran ini, harga perolehannya ditetapkan berdasarkan harga pasar aktiva yang diserahkan atau harga pasar aktiva yang diterima, bergantung kepada harga mana yang dipandang lebih wajar. Berikut adalah contoh pada saat pertukaran apabila terjadi rugi, yaitu jurnalnya adalah dengan mendebet akun mesin, mendebet akun akumulasi penyusutan mesin, dan mendebet rugi pertukaran mesin. Sedangkan di kredit adalah akun mesin dan kas. Ini adalah contoh jurnal pada saat terjadinya rugi. Apabila terjadi laba, maka akun laba pertukaran dicatat di sebelah kredit. Yang keempat, dengan membuat sendiri. Jika aktiva tetap diperoleh dengan membuat sendiri, maka harga perolehannya sama dengan semua biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan aktiva tetap bersangkutan siap dipakai. Contoh untuk aktiva yang membuat sendiri adalah gedung. Jadi, semua pembiayaan yang terkait dengan pembuatan gedung dari saat pengurusan IMB, pembelian material, dan biaya tenaga kerja semuanya dijumlahkan menjadi komponen harga perolehan aktiva tetap tersebut. Selanjutnya, yang kelima, diterima sebagai hadiah atau penemuan, yaitu harga perolehannya masing-masing ditetapkan berdasarkan harga pasar aktiva yang diterima atau harga taksiran yang wajar. Adapun jurnalnya, apabila diterima sebagai hadiah adalah misalnya terjadi pada tanggal 27 Maret 2007 diberikan sumbangan peralatan kantor, maka jurnalnya adalah debit peralatan kantor dan kredit modal donasi atau sumbangan. Nah, karena umur ekonomis aktiva tetap cukup panjang, maka dalam pemakaian aktiva tetap tersebut tentu mengeluarkan biaya. Pengeluaran aktiva tetap sehubungan dengan penggunaannya dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pengeluaran modal atau capital expenditure, dan 2. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang pengeluaran modal. Pengeluaran ini ciri-cirinya: 1. Memperpanjang masa manfaat aktiva yang bersangkutan. 2. Menambah aktiva tetap dengan tidak memperpanjang umur ekonomisnya. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas produk. Yang keempat, meningkatkan mutu jasa yang diberikan oleh aktiva tetap yang bersangkutan. Contoh dari pengeluaran modal ini adalah 1. Pengeluaran untuk mengganti komponen yang rusak atau replacement. Replacement adalah pengeluaran untuk mengganti sebagian atau seluruh dari komponen aktiva tetap yang rusak berat. Yang kedua adalah pengeluaran untuk perbaikan atau betterment. Betterment merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas atau memperpanjang umurnya. Jadi, aktiva tetap tidak dalam kondisi rusak. Yang ketiga, pengeluaran untuk penambahan atau addition. Addition merupakan pengeluaran untuk perluasan atau peningkatan fasilitas yang telah ada. Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk replacement digunakan untuk
mengganti komponen yang rusak berat. Contohnya, apabila sebuah bangunan misalnya mengganti atap atau kap bangunan. Sedangkan untuk addition, contohnya adalah misalnya menambah lahan parkir atau menambah lantai gedung tersebut. Kemudian pencatatannya untuk pengeluaran modal ini adalah sama, yaitu dicatat dengan mendebet akun aktiva tetap yang bersangkutan. Misalnya, debit mesin, kredit kas. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Ciri-cirinya adalah 1. Diperlakukan sebagai beban pada periode terjadinya. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan hanya memberikan manfaat dalam satu periode yang berjalan atau jumlahnya relatif kecil. Contoh dari pengeluaran pendapatan adalah 1. Pengeluaran untuk pemeliharaan atau maintenance, dan 2. Pengeluaran untuk reparasi atau repair. Maintenance adalah pengeluaran yang bertujuan untuk mempertahankan aktiva tetap tersebut pada kondisi semula. Contohnya pada kendaraan yaitu mengganti oli secara rutin. Jadi kesimpulannya, aktiva tetap tidak dalam kondisi rusak. Sedangkan untuk repair merupakan pengeluaran untuk mengganti bagian yang rusak namun bersifat biasa. Contohnya pada kendaraan misalnya mengganti busi motor yang rusak. Kemudian jurnal untuk mencatat pengeluaran pendapatan ini yaitu dicatat sebagai beban. Misalnya untuk mencatat biaya pemeliharaan, maka menggunakan akun beban pemeliharaan atau maintenance dan mengkredit kas. Sedangkan untuk mencatat beban reparasi, maka digunakan akun beban reparasi dan mengkredit kas. Yang terakhir adalah tentang penghentian pemakaian aktiva tetap. Ada beberapa sebab adalah 1. Dijual, 2. Rusak, 3. Ditukar dengan aktiva tetap yang baru, dan terakhir dibuang atau dibesi tuakan karena sudah habis umur ekonomisnya. Pembahasan tentang penghentian aktiva tetap ini akan dibahas dalam bab tersendiri. Demikianlah sekilas tentang siklus sebuah aktiva tetap pada suatu perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.